Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah mikroekonomi dengan topik sewa ekonomi dan pendapatan pindahan. Materi ini dibimbing oleh dosen pengampu kami, yaitu Ibu Sri Utami, SPD MPD. Melalui presentasi ini, kami berharap dapat memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami mengenai konsep sewa ekonomi serta bagaimana pendapatan pindahan berperan dalam analisis ekonomi mikro. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Baik, sebelum masuk ke pembahasan ini, kita mulai dulu dengan pendahuluan. Dalam ilmu ekonomi, khususnya mikroekonomi, penting bagi kita untuk memahami bagaimana sumber daya dialokasikan dan bagaimana pendapatan didistribusikan. Dua konsep penting yang sering muncul dalam konteks ini adalah sewa modal dan pendapatan pindahan. Kedua istilah ini punya peran yang besar dalam menentukan keseimbangan pasar, memengaruhi perilaku pelaku ekonomi, serta terkait erat dengan efisiensi dan keadilan dalam sistem ekonomi. Oleh karena itu, melalui materi ini kita akan membahas lebih dalam apa itu sewa ekonomi dan pendapatan pindahan, serta bagaimana keduanya berperan dalam dunia mikroekonomi. Baik, selanjutnya yaitu sewa modal. Sewa modal secara umum didefinisikan sebagai pembayaran yang diterima oleh pemilik modal sebagai kompensasi atas penggunaan modal tersebut dalam kegiatan produksi. Selanjutnya itu pendapatan pindahan, di mana pendapatan pindahan merujuk pada aliran pendapatan yang diterima oleh individu atau kelompok tanpa adanya kontribusi produktif sebagai imbalannya. Nah, kajian teoritisnya itu teori-teori yang terkait yaitu teori sewa ekonomi, Ricardo, teori modal neoklasik, teori kesejahteraan ekonomi, dan teori publik. Nah, untuk modal, prinsipal, agent, di bagian ini kita akan membahas kajian teoritis yang mendasari pembahasan kita. Nah, yang pertama itu sewa modal. Nah, sewa modal ini didefinisikan sebagai pembayaran yang diterima oleh pemilik modal sebagai kompensasi atas penggunaan modal mereka dalam proses produksi. Misalnya yaitu bunga yang diterima dari pinjaman modal atau sewa gedung usaha. Selanjutnya adalah pendapatan pindahan, di mana pendapatan ini merujuk pada aliran pendapatan yang diterima tanpa adanya kontribusi langsung terhadap produksi. Nah, di sini contohnya itu seperti bantuan sosial, subsidi, atau transfer dari pemerintah kepada masyarakat. Nah, kemudian juga ada beberapa teori-teori yang terkait yang memperkuat landasan pembahasan ini. Yang pertama yang kita bahas yaitu teori sewa ekonomi, di mana teori sewa ekonomi Ricardo yang menjelaskan sewa sebagai surplus dari penggunaan lahan atau sumber daya. Yang kedua itu teori modal neoklasik. Nah, teori ini membahas tentang peran modal dalam pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Nah, yang ketiga itu teori kesejahteraan ekonomi. Nah, melihat dampak distribusi pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk teori yang keempat yaitu teori pilihan publik. Nah, teori ini mengaitkan keputusan ekonomi dengan proses politik. Nah, kemudian ada model prinsipal agent. Nah, yaitu yang membahas hubungan antara pemilik modal atau prinsipal dengan pengelola modal atau agen. Nah, termasuk isu insentif dan efisiensi. Baik, saya Asmaul Husnaah. Nah, materi selanjutnya yaitu pertama proses pembentukan sewa modal. Sewa modal terbentuk melalui dua tahap penting. Yang pertama, tahapan negosiasi, yaitu proses tawar-menawar antara pihak penyewa dan pemilik modal. Misalnya saat perusahaan ingin menyewa mesin produksi dari pihak lain. Yang kedua, penentuan nilai sewa. Nah, setelah negosiasi selesai, barulah ditentukan berapa besarnya sewa yang harus dibayarkan. Bisa kita lihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya sewa modal, yaitu yang pertama, produktivitas modal. Nah, semakin produktif modal tersebut, biasanya nilai sewanya makin tinggi. Yang kedua, kelangkaan modal. Nah, kalau modal yang dibutuhkan sulit didapat, maka harganya bisa naik. Yang ketiga, tingkat teknologi. Nah, teknologi yang lebih canggih biasanya bernilai lebih mahal untuk disewa. Yang keempat, tingkat bunga. Ini juga mempengaruhi biaya penggunaan modal. Dan yang terakhir, ekspektasi masa depan. Nah, kalau prospek ekonomi cerah, biasanya nilai sewa juga naik karena
potensi keuntungan dianggap lebih besar. Nah, di sini juga kita bahas konsep sewa ekonomi atau economic rent. Nah, konsep ini lebih luas dari sekadar sewa modal biasa. Sewa ekonomi ini adalah pembayaran yang diterima oleh pemilik faktor produksi ketika jumlahnya melebihi nilai minimum yang diperlukan agar faktor tersebut tetap dipergunakan. Kita bisa contohkan, misalnya ada tanah yang bisa disewakan minimal 10 juta agar pemiliknya mau menyewakan. Tetapi karena lokasi tersebut itu strategis, penyewa bersedia bayar 15 juta. Nah, selisih 5 juta inilah yang disebut sebagai sewa ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu pendapatan pindahan dalam perspektif mikroekonomi. Nah, pendapatan pindahan adalah bagian dari pendapatan yang diperlukan agar suatu faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, atau modal tetap digunakan dalam satu sektor dan gak pindah ke sektor lain. Nah, jadi ini semacam biaya minimum agar faktor tersebut gak berpindah tempat. Nah, jenis-jenisnya ada 4, yaitu pendapatan pindahan pada tenaga kerja, pada tanah, pada modal, dan pada wirausahawan. Lalu peran pendapatan dalam analisis ekonomi penting. Nah, dalam membantu menentukan efisiensi alokasi sumber daya. Misalnya, apakah suatu tenaga kerja sudah dialokasikan di tempat yang tepat atau belum. Nah, menilai daya tarik suatu sektor artinya seberapa menarik sektor itu dibandingkan dengan sektor lain. Implikasi ekonomi. Nah, kita masuk pada implikasi ekonomi dari sewa modal. Pertama, distribusi pendapatan. Nah, peningkatan pendapatan secara signifikan dapat mendorong tercapainya kesejahteraan baik bagi individu maupun rumah tangga. Nah, hal ini karena kebutuhan konsumsi menjadi lebih mudah dipenuhi seperti yang disebutkan oleh Kerinci dan kawan-kawan pada tahun 2020. Nah, hal ini berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan secara umum. Kedua, alokasi sumber daya. Nah, sewa modal memiliki peran dalam mengalokasikan modal ke sektor yang paling produktif. Nah, artinya modal akan mengalir ke sektor dengan sewa dan modal tertinggi yang mencerminkan sektor dengan produktivitas tertinggi pula. Nah, ini penting untuk memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dan yang ketiga, efisiensi pasar. Nah, sewa ekonomi murni atau pure economic rent tidak mempengaruhi keputusan produksi dalam jangka pendek. Nah, oleh karena itu, secara teori, pajak atas sewa ekonomi tidak menimbulkan dead weight loss atau kerugian efisiensi. Baik, saya Zainal Dwi Prasasta. Dari penjelasan tadi, kita bisa tarik kesimpulan di mana sewa ekonomi dan pendapatan pindahan adalah dua konsep dalam ekonomi yang saling berkaitan, khususnya dalam menentukan efisiensi alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan. Sewa ekonomi mencerminkan surplus yang diperoleh di atas biaya peluang, sementara itu pendapatan pindahan menunjukkan pendapatan minimum yang dibutuhkan agar suatu faktor produksi tetap digunakan dalam sektor tertentu. Keduanya sangat penting dalam memahami perilaku ekonomi baik di tingkat individu maupun dalam konteks kebijakan pemerintah. Dengan memahami kedua konsep ini secara mendalam, kita dapat menyusun kebijakan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Itulah tadi pemaparan dari kami kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.